Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat di masjid yang tercinta ini. InsyaAllah tidak pulang dari tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam senantiasa tercurah pada penghulu umat, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa dan harapan mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan dari apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan dari apa yang telah Allah larang. Itulah hakikat takwa yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berjumpa dengan iblis laknatullah alaihi, Nabi Sulaiman bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, apakah yang akan engkau lakukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Lalu iblis pun menjawab, "Wahai Sulaiman, aku akan menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada dunia, cinta kepada harta, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala." Dalam dialog singkat ini dapat kita petik hikmah dari apa yang disampaikan tadi, yaitu terkait iblis laknatullah alaih merupakan musuh yang nyata bagi kita umat Islam. Iblis merupakan makhluk yang Allah ciptakan khusus untuk menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang senantiasa bisa merugikan orang tersebut. Iblis merupakan aduwwullah, musuh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling gentle di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iblis siap masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Adapun iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait komitmennya untuk menjerumuskan seluruh makhluk, seluruh umat manusia, lebih-lebih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya terjerumus kepada tipu daya iblis laknatullah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, yaitu supaya kita tidak tertipu dengan tipu muslihat iblis laknatullah alaihi. Tentunya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ya ayyuhan nas, hai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan musuh dari iblis laknatullah alaihi. Sebab orang-orang yang bertakwa senantiasa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, qiyaman wa qu'udan ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk,
ataupun berbaring, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan otomatis mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat tersebut ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang intinya adalah menyadarkan kita bahwa kita memang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Atas segala sesuatu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan di dunia ini merupakan, sama-sama kita ketahui, adalah kehidupan yang sementara. Pada akhirnya kita akan masuk ke lubang kubur juga. Inilah yang harus kita pikirkan. Walaupun ia pedagang, karyawan, ataupun lainnya, ketika profesi tersebut, orang-orang tersebut ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis akan menjauhi orang tersebut. Akan tetapi harus kita ingat, sebelum kita mati, sebelum ajal menjemput kita, maka iblis akan terus berjuang untuk senantiasa menyesatkan kita sebagai pengikut iblis, yang pada akhirnya nanti na'udzubillah tsumma na'udzubillah, apa yang dikehendaki iblis kita dalam nanti orang-orang yang senantiasa ikut kepada hawa nafsunya akan masuk ke dalam, yaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah pada akhirnya kita senantiasa harus melaksanakan kebaikan-kebaikan, supaya ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa yang kita perbuat di alam dunia, kita senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya nanti kita akan masuk ke dalam